Tidak heran jika banyak ulama menyebutkan bahwa ayat ini adalah perisai yang luar biasa. Mereka adalah pelindung dari segala mara bahaya, penjaga hati dari kesedihan, dan pembuka pintu rezeki. Dan lebih dari itu, setiap huruf dari ayat ini mengandung kekuatan pengabulan doa, sebagaimana disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, jika dalam satu hari kita membaca ayat ini dan dalam satu ayat terdapat ratusan huruf, maka berapa banyak doa yang Allah siapkan untuk dikabulkan? Apakah kita masih akan menunda-nunda untuk membacanya? Apakah kita masih akan ragu dengan janji Allah yang dibawa langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, di video kali ini saya ingin sampaikan pesan malaikat Jibril alaihissalam. Baca satu huruf saja dari ayat ini, maka doamu pasti dikabulkan Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini ada satu kekuatan yang seringkali kita abaikan, yaitu kekuatan doa. Betapa sering kita terjebak dalam rutinitas harian yang penuh tekanan, kesibukan, dan kekhawatiran, hingga lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu terbuka untuk hamba-hambanya yang mau meminta. Kita mencari solusi kemana-mana, tetapi lupa bahwa di atas segalanya ada Allah yang maha mengabulkan. Dan Allah telah mengutus para utusannya, termasuk malaikat Jibril alaihissalam, untuk membawa kabar gembira kepada umat manusia. Di antara sekian banyak bentuk kasih sayang Allah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memberinya pedoman hidup berupa Al-Quran. Namun tidak hanya itu, Allah juga menurunkan wahyu-wahyu khusus melalui malaikat Jibril yang mengandung pesan-pesan agung dan rahasia-rahasia langit. Di dalam pesan tersebut terdapat petunjuk tentang amalan-amalan yang luar biasa, yang apabila diamalkan mampu membuka pintu-pintu rezeki, kesembuhan, pertolongan, bahkan pengabulan segala hajat yang selama ini kita simpan dalam hati. Saudaraku, sebelum kita melanjutkan kisah agung ini, mari berhenti sejenak. Tuliskanlah di kolom komentar apapun yang menjadi hajat dan doa dalam hidupmu. Apakah itu rezeki yang sempit, kesehatan yang kamu rindukan, jodoh yang belum juga datang, hutang yang belum terbayar, atau ketenangan hati yang tidak kunjung kamu rasakan? Tuliskan sekarang dengan penuh keyakinan. Insya Allah video ini akan menjadi wasilah terkabulnya permintaanmu. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam banyak riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali mendapat kunjungan dari malaikat Jibril alaihi salam, bukan hanya membawa wahyu, tetapi juga pelajaran dan motivasi spiritual yang sangat dalam. Salah satunya adalah rahasia tentang dua ayat dalam Al-Quran yang memiliki kedudukan istimewa. Malaikat Jibril datang bukan sekedar menyampaikan, tetapi membawa jaminan bahwa siapapun yang membaca satu huruf dari dua ayat ini, maka Allah akan mengabulkan permintaannya. Bayangkan satu huruf saja. Namun sebelum kita sampai pada dua ayat itu, penting bagi kita untuk memahami mengapa Allah begitu mencintai orang-orang yang berdoa. Dalam surah Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan." Ini bukan janji kosong, ini janji dari Rabb semesta alam. Maka ketika malaikat Jibril alaihissalam membawa pesan bahwa ada amalan dengan jaminan dikabulkannya doa, sudah seharusnya kita menyimak dan mengamalkannya dengan sepenuh hati. Sahabatku, seiring bertambahnya usia, ujian dalam hidup pun tidak kunjung reda.
Ujian itu datang dalam bentuk kehilangan, kekecewaan, pengkhianatan, kemiskinan, penyakit, dan berbagai bentuk penderitaan lainnya. Namun di balik setiap ujian, Allah sisipkan solusi. Dan seringkali solusi itu datang dalam bentuk ayat, dalam bentuk zikir, dalam bentuk amalan yang jika kita telusuri asalnya, ternyata langsung dari langit. Itulah istimewanya agama Islam. Semua yang kita butuhkan untuk bahagia telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali manusia berpikir bahwa yang bisa mengubah nasib hanyalah kerja keras semata. Tidak salah, tapi belum sepenuhnya benar. Sebab kerja keras tanpa pertolongan Allah hanya akan berujung kelelahan. Maka penting bagi kita untuk mencari pintu-pintu langit yang bisa mengetuk rahmat dan karunia Allah. Disinilah peran doa dan bacaan Al-Quran sebagai wasilah agar langit terbuka dan bantuan Allah turun dengan caranya yang luar biasa. Sungguh, dalam setiap huruf Al-Quran terkandung cahaya. Para ulama menekankan bahwa tidak ada satu huruf pun dari kitab suci ini yang sia-sia. Bahkan huruf-huruf yang tampak sederhana seperti alif, lam, dan mim menyimpan rahasia yang hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka bagaimana dengan ayat-ayat yang disebutkan langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disertai dengan janji pengabulan hajat? Betapa beruntungnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya memiliki suri teladan yang sempurna, tetapi juga memiliki warisan spiritual yang begitu kaya. Banyak umat sebelum kita yang tidak mendapatkan keistimewaan ini. Kita diajarkan bagaimana caranya mendekat kepada Allah dengan bacaan-bacaan tertentu, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, dan ayat-ayat yang disebut langsung oleh malaikat Jibril alaihi salam. Sahabat yang dirahmati Allah, malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu tidak hanya mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang tertulis, tetapi juga menanamkan keyakinan kepada beliau tentang kekuatan ayat-ayat tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kasih sayang mewariskan pengetahuan itu kepada kita. Maka jika kita sungguh-sungguh ingin mendapatkan kemuliaan dalam hidup, kita harus mulai mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran dan doa. Pernahkah kita merasakan bahwa doa kita tidak kunjung dikabulkan? Mungkin kita tidak tahu rahasia waktu yang tepat, atau mungkin kita tidak tahu ayat yang paling mustajab. Namun dalam pesan malaikat Jibril ini ada satu bentuk kemuliaan, di mana satu huruf saja dari 2 ayat istimewa itu sudah cukup untuk menggerakkan langit agar doa kita didengar Allah. Bukankah ini sebuah harapan yang sangat luar biasa bagi mereka yang merasa putus asa? Mari kita bayangkan, ada 2 ayat yang jika kita bacakan satu hurufnya saja memiliki kekuatan untuk mempercepat terkabulnya doa. Bukankah ini kesempatan besar untuk meraih pertolongan Allah dalam berbagai urusan hidup? Lalu apa sebenarnya 2 ayat tersebut? Mengapa malaikat Jibril begitu menekankan pentingnya ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan pesan ini untuk kita? Sebelum kita jawab pertanyaan itu, mari kita renungkan sebentar betapa banyak masalah yang belum selesai dalam hidup kita. Betapa sering kita merasa sendiri, namun Allah tidak pernah menjauh. Justru kitalah yang sering tidak peka dengan kehadiran Allah. Maka dengan mengenali dan mengamalkan ayat-ayat yang disampaikan malaikat Jibril ini, kita seperti sedang memutar kunci yang membuka gerbang rahmat yang luas. Sahabat yang dirahmati Allah, ayat-ayat yang disebutkan oleh malaikat Jibril bukan ayat biasa. Ia adalah bagian daripada surat Al-Baqarah. Ayat ini diturunkan langsung dari perbendaharaan langit dan tidak diturunkan melalui bumi terlebih dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ayat ini adalah salah satu mukjizat yang luar biasa dari Al-Quran dan memiliki kedudukan sangat istimewa dalam kehidupan seorang muslim. Mengapa 2 ayat ini begitu luar biasa? Karena ia mencakup pengakuan iman, kepasrahan kepada Allah,
permohonan ampun, dan harapan yang besar akan rahmat Allah. Dua ayat ini menjadi penyempurna iman seorang hamba. Dan malaikat Jibril tidak hanya menyebutnya sebagai ayat yang istimewa, tetapi membawa pesan yang membuat bulu kuduk berdiri. Tidaklah kamu membaca satu huruf dari keduanya kecuali dikabulkan permintaanmu. Masya Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, kalimat itu saja sudah cukup untuk membuat kita meneteskan air mata. Betapa Allah ingin kita meminta, betapa Allah menantikan kita membaca ayat-ayat itu. Maka bagaimana mungkin kita menyanyiakan kesempatan sebesar ini? Bukankah hidup ini terlalu singkat untuk dilewati tanpa mendekat kepada Allah? Kita sering mengeluh tentang sulitnya hidup, tetapi apakah kita sudah benar-benar mengamalkan ayat-ayat ini? Ataukah kita hanya membacanya saat diperlukan saja? Padahal Rasulullah SAW sendiri menjadikan dua ayat ini sebagai amalan rutin setiap malam sebelum tidur. Seolah beliau ingin mengajarkan kepada kita bahwa siapapun yang membaca dua ayat ini setiap malam, maka ia sedang mengetuk pintu langit. Maka tidak heran jika banyak ulama menyebutkan bahwa ayat daripada surah Al-Baqarah adalah perisai yang luar biasa. Mereka adalah pelindung dari segala mara bahaya, penjaga hati dari kesedihan, dan pembuka pintu rezeki. Dan lebih dari itu, setiap huruf dari dua ayat ini mengandung kekuatan pengabulan doa, sebagaimana disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Coba bayangkan jika dalam satu malam kita membaca dua ayat tersebut, dan dalam satu ayat terdapat ratusan huruf, maka berapa banyak doa yang Allah siapkan untuk dikabulkan? Apakah kita masih akan menunda-nunda untuk membacanya? Apakah kita masih akan ragu dengan janji Allah yang dibawa langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam? Sahabat yang dirahmati Allah, dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara. Tapi selama kita masih di sini, kita diperintahkan untuk terus meminta kepada Allah. Maka bacalah dua ayat ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keyakinan. Jangan hanya membaca, tapi hayati maknanya. Jadikan ia bagian dari hidupmu, karena disitulah keberkahan akan mengalir. Banyak kisah nyata dari orang-orang yang merasakan perubahan hidup setelah mengamalkan dua ayat ini. Mereka merasakan doa mereka lebih cepat dikabulkan Allah, rezeki lebih lancar, dan hati lebih tenang. Maka mengapa tidak kita ikuti menjadi bagian dari mereka yang meraih pertolongan Allah dengan ayat yang sama? Maka tidaklah berlebihan jika kemudian Rasulullah SAW berkata kepada siapa saja yang membaca dua ayat ini di malam hari, maka ayat itu akan mencukupinya, cukup sebagai penjaga, cukup sebagai pelindung, cukup sebagai penerang, dan cukup sebagai sebab dikabulkannya doa-doa kita. Dan disinilah letak kemuliaan pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Jibril sedang duduk di samping Rasulullah SAW, tiba-tiba beliau mendengar suara sangat keras dari atas. Kemudian Jibril mendongakkan kepala dan berkata, suara ini berasal dari salah satu pintu langit yang sebelumnya tidak pernah dibuka kecuali hari ini. Hari ini pula turun seorang malaikat bersama dengan terbukanya pintu itu. Jibril berkata lagi, ini adalah malaikat yang tidak pernah turun ke bumi kecuali hari ini. Malaikat yang turun itu mengucap salam dan berkata, wahai Muhammad, bergembiralah dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu. Kedua cahaya ini tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu, yaitu Fatihatul Kitab Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Tidaklah kamu membaca satu huruf dari keduanya kecuali dikabulkan permintaanmu. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang dirahmati Allah, yang dimaksud dengan penutup surah Al-Baqarah dalam hadis ini adalah dimulai daripada ayat 285 sampai 286. Amanar rasulu bima
unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Cara mengamalkan: pertama, sebelum tidur, niat dalam hati memohon perlindungan, keberkahan dan ampunan Allah. Kemudian bacalah surat Al-Fatihah sekali, lalu lanjutkan dengan dua ayat penutup daripada surat Al-Baqarah 285 sampai 286. Kemudian tiupkan ke telapak tangan, lalu usapkan ke seluruh tubuh. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka itu sudah mencukupinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud mencukupinya yaitu mencukupi sebagai pelindung dari gangguan syaitan dan sebagai pahala qiyamul lail. Yang kedua, bacalah setelah sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Setelah wirid atau doa, bacalah surat Al-Fatihah sekali, lalu dua ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah ini. Niatkan sebagai doa agar Allah menerima sholat, melindungi dan melapangkan rezeki. Yang ketiga, saat berdoa khusus bisa dibaca setelah doa apapun, misalnya doa rezeki, doa keselamatan, doa hajat. Karena keutamannya setiap huruf yang dibaca disertai doa Allah kabulkan. Jadi secara ringkas, bacalah surat Al-Fatihah lebih dulu, kemudian lanjutkan dengan membaca dua ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah, lalu bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang sahabat inginkan untuk dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap hajat kita dan insyaallah menjaga diri kita, keluarga kita dari segala mara bahaya dan segala keburukan dunia dan keburukan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian video kali ini, semoga berkah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.